Oke, hari pertama kerja. Pernah nggak sih ngerasa bingung? Bukan karena kerjaannya, tapi lebih ke aturan main yang nggak kelihatan itu loh. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas rahasia di balik budaya kerja supaya Anda bisa langsung nyetel dan sukses dari hari pertama. Coba deh inget-inget lagi hari pertama di kantor baru. Apa sih yang paling bikin kita deg-degan? Sering banget kan? Bukan tugasnya yang susah, tapi pertanyaan-pertanyaan di kepala kita. Kayak, ini boleh nanya nggak ya? Atau cara ngobrol sama bos enaknya gimana ya? Nah, itulah misteri budaya kerja. Dan perasaan canggung atau bingung itu tenang, wajar banget kok. Bahkan ada namanya loh, gegar budaya atau culture shock. Percaya deh, hampir semua orang, mau itu lulusan baru atau bahkan profesional yang udah pengalaman, pasti pernah ngerasain ini. Sip, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini yang akan kita bahas. Mulai dari apa itu gegar budaya, kita lihat kepribadian tempat kerja, terus kenapa budaya itu penting banget, lanjut ke perangkat adaptasi buat Anda, dan terakhir gimana Anda sendiri sebetulnya adalah bagian dari budaya itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama, gegar budaya. Yuk kita coba pahami dulu lingkungan baru Anda. Jadi, apa sih sebenarnya budaya kerja itu? Gampangnya gini, anggap aja ini adalah jawaban dari pertanyaan, gimana sih cara kita ngerjain sesuatu di sini? Ini adalah kumpulan kebiasaan, nilai-nilai dan perilaku yang jadi ciri khas sebuah kantor. Lanjut ke bagian kedua, kepribadian tempat kerja. Sekarang kita bedah lebih dalam, apa sih budaya itu? Nah, ini dia cara paling gampang buat ngebayanginnya. Budaya kerja itu kayak kepribadian sebuah perusahaan. Serius, ini mirip banget sama manusia. Ada perusahaan yang kepribadiannya santai dan kreatif, ada yang super formal dan terstruktur, bahkan ada juga yang kompetitif banget. Kepribadian ini tuh dibentuk sama banyak hal. Coba kita lihat ya. Pertama, nilai yang mereka pegang. Terus norma perilaku sehari-hari, apa yang dianggap wajar di sana. Bahkan loh, lingkungan kerjanya, kantornya model open space atau semua serba remote, itu ngaruh banget. Ditambah lagi gaya kepemimpinan dan cara mereka ngobrol satu sama lain. Nah, semua itu yang ngebentuk kepribadian unik si perusahaan. Sekarang bagian ketiga, kenapa sih kita harus peduli sama budaya kerja? Kenapa ini penting banget? Yuk kita bandingin langsung antara tempat kerja yang sehat sama yang enggak. Coba lihat bedanya, jauh banget kan? Di satu sisi ada budaya yang sehat, semua orang saling hormat, komunikasi lancar jaya, dan saling bantu. Di sisi lain budaya yang nggak sehat, isinya cuma stres, target nggak masuk akal, dan saling curiga. Ini dampaknya bisa langsung ke kesehatan mental kita loh. Menariknya, para ahli itu biasanya membagi budaya kerja jadi 4 tipe besar. Ada clan yang mirip keluarga, adhokrasi yang isinya inovasi melulu, market yang super kompetitif, dan hierarki yang semuanya serba terstruktur. Coba tebak, kantor Anda kira-kira masuk tipe yang mana? Biar lebih jelas, kita bedah satu-satu ya. Budaya klan itu fokusnya ke kerja tim dan manusianya, biasanya ada di industri kreatif. Terus adhokrasi, mereka ini suka inovasi dan ambil resiko. Ini dunianya startup teknologi banget. Lalu ada market, yang paling penting buat mereka itu hasil dan target, contohnya tim sales. Terakhir, hierarki yang serba teratur dan prosedural, kayak di pemerintahan atau perbankan. Bagian 4, perangkat adaptasi Anda. Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang gimana cara praktisnya supaya kita bisa cepat berkembang di lingkungan baru? Ini dia, ada 5 langkah kunci yang bisa langsung Anda coba. Pertama, amati dan pelajari. Kedua, komunikasi yang efektif. Ketiga, bangun relasi. Keempat, harus fleksibel dan terbuka. Dan kelima, pahami aturannya. Anggap aja ini semacam toolkit adaptasi pertama buat Anda. Kunci paling penting ada di sini. Jadilah pengamat yang jeli. Serius, perhatikan detail-detail kecil. Gimana cara mereka ngobrol di grup chat, gimana cara mereka ambil keputusan pas rapat, dan yang paling penting, siapa sih yang sebenarnya punya kuasa buat ambil keputusan? Informasi kayak gini tuh berharga banget. Dan satu lagi, please, jangan pernah ragu buat bertanya. Nanya itu bukan berarti Anda nggak tahu apa-apa loh. Justru sebaliknya, itu nunjukin kalau Anda proaktif, Anda peduli, dan Anda pengen kerjaan Anda beres dengan benar. Oke, kita sampai di bagian terakhir, Anda adalah budaya. Di sini, kita bakal lihat gimana peran aktif Anda dalam membentuk lingkungan kerja. Ini yang penting banget buat diingat. Budaya perusahaan itu bukan cuma ciptaan para bos. Setiap karyawan,
termasuk Anda yang baru masuk, ikut ngebentuk dan ngejaga budaya itu setiap hari. Lewat apa? Lewat cara kita berinteraksi dan bersikap. Terus gimana caranya? Gampang kok. Tunjukin rasa hormat, dukung teman satu tim, kasih masukan yang membangun, bukan yang menjatuhkan, dan yang paling penting, jadilah contoh dari nilai-nilai positif yang pengen Anda lihat di kantor Anda sendiri. Agar kesuksesan tercapai, setiap orang perlu mengambil tanggung jawab dan bekerja sama. Nah, ini dia intinya. Budaya kerja yang hebat itu hasil gotong royong, bukan kerjaan satu orang doang. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirkan, apa satu hal kecil aja yang bisa Anda lakukan minggu ini buat bikin budaya kerja di tempat Anda jadi sedikit lebih baik? Karena pada akhirnya, budaya yang hebat itu selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil kita semua.